استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. الحمد لله الذي بذكره ذكره الذاكرون وبشكره شكره الشاكرون وعلى واسع جوده أمل المؤملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المأمون اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد فيا أيها الأحبة في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون وصدق الله العظيم حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari yang ke-12 dari bulan Rabiul Akhir, yang artinya 12 hari kita sudah ditinggalkan oleh bulan Rabiul Anwar, yang artinya bahwa 12 hari yang lalu kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan rasa mahabbah kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. 12 hari yang lalu kita mengecas rasa mahabbah kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hanya dengan mahabbatur Rasul kita semuanya akan berkumpul dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di hari kiamat. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua akan dikumpulkan bersama-sama dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seorang sahabat 10 tahun berkhidmah, 10 tahun mengabdi kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Beliau meriwayatkan tidak kurang dari 2286 hadis dari lisan yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata beliau? Dari 2286 hadis yang aku riwayatkan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya satu hadis yang sangat bisa aku harapkan, hanya satu hadis yang bisa membahagiakan diriku. Hadis itu adalah hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Seseorang akan dibangkitkan besok di hari kiamat bersama siapa yang ia cintai.
Sahabat Anas mengatakan, saksikan ya Allah, sungguh aku cinta kepada kanjeng Nabi, sungguh aku cinta kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, maka harapanku satu-satunya aku engkau kumpulkan bersama-sama dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat yang mulia Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan akan keagungan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Satu di antaranya adalah firman Allah yang berada di dalam surat An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Jangan kau jadikan panggilan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana halnya kalian memanggil satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memanggil nama para nabi dan para rasul dengan panggilan namanya. Nabi Adam dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya Adam. Nabi Ibrahim dipanggil ya Ibrahim. Nabi Musa dipanggil ya Musa. Nabi Yahya dipanggil ya Yahya. Nabi Isa dipanggil ya Isa. Semua para nabi dan para rasul dipanggilnya oleh Allah dengan panggilan namanya. Sementara tidak ada satupun di dalam Al-Quran, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak ada satupun Allah memanggil nama kebesaran Nabi Muhammad SAW dengan namanya. Akan tetapi Rasulullah dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mulia. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Tidak ada satupun Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan ya Muhammad. Saking mulianya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam surat Thaha ayat nomor 25, Nabi Musa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sering kita baca pula, Rabbishrah li sadri. Qala al-kalim Rabbishrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Doa dari Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta doa itu kepada Allah, tetapi langsung diberinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Alam nashrah laka sadrak." Tidakkah aku melapangkan dadamu? Begitu juga Nabi Ibrahim pernah berdoa, "Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin." Dialah di mana aku sangat tamak untuk mendapatkan pengampunanku, pengampunan atas segala dosa-dosa dan kesalahanku besok di hari kiamat. Nabi Ibrahim minta agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak minta, langsung diberinya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahanmu yang berlalu dan yang akan datang tanpa meminta untuk diampuni oleh Allah, sudah mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan dan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah seperti disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87, "Wala tukhzini." Jangan engkau hinakan aku ya Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan doa ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Yauma la yukhzillahun nabi." Pada hari kiamat, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah menghinakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa meminta, langsung diberinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Hasbi Allah." Cukuplah bagi aku Gusti Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didawuhi oleh Gusti Allah, "Ya ayyuhan nabi, hasbukallah
wahai Nabi Muhammad, cukuplah bagi kamu adalah Gusti Allah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengantarkan kita semua sebagai umatnya menjadi umat-umat yang dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh nabi dan para rasul diharamkan masuk neraka, diharamkan masuk surga sebelum surga itu dimasuki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh umat diharamkan masuk surga sebelum surga itu dimasuki oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu haramun 'alal anbiya qabli wa haramun 'alal umami qabla ummati. Surga itu diharamkan dimasuki oleh para nabi sebelum aku masuk, dan diharamkan kepada seluruh umat sebelum dimasuki oleh umatku. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan kita diukir oleh Allah di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua wahai manusia adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan di tengah-tengah manusia. Kita adalah manusia, kita adalah umat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan itu diukirnya oleh Allah di dalam Al-Quran. Bukan karena amal ibadah kita, bukan karena usaha kita, tapi semuanya karena kita mempunyai nabi yang mulia, adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kemuliaan Nabi Muhammad inilah kita semua terangkat menjadi umat yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita hari ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah menjamin bahwa kita nanti di akhirat langsung akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah seperti dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inni 'alal haud antadiru man yariduhu alayya. Saya berdiri di atas telaga menunggu orang-orang yang akan melewati telaga itu. Minkum, dari kalian semua wahai umatku. Fala yuqatta'anna rijalun duni. Maka beberapa orang dilarang masuk dan dilarang melewati telaga tersebut. Aku berkata, ya Rabb, ummati ummati, ya Allah, izinkan mereka masuk, mereka adalah umatku, mereka adalah umatku. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fala yuqalanna li, dikatakan kepada aku saat itu, innaka la tadri ma amilu ba'dak. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Mazalu yarji'una ala aqabihim. Mereka kembali menjadi orang-orang yang murtad. Mereka kembali menjadi orang-orang yang keluar dari Islam. Bahkan dari parahnya, sampai-sampai Al-Habibul Imam Al-Kutub Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan, laqad kathura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam. Sungguh banyak sekali zaman ini, zaman beliau yang hidup sekian ratus tahun yang lalu, orang-orang yang sembrono di dalam berbicara, hatta yakhruja an ba'dihim kalimat yukhrijuhum 'anil Islam wal hum la yarawna dzalika dzamban fadlan an kaunihi kufran. Mereka banyak yang mengucapkan ucapan-ucapan yang menyebabkan mereka keluar dari Islam, tapi mereka sedikit pun tidak merasa berdosa, apalagi mereka merasa sudah keluar dari Islam. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, apakah kita besok di hari kiamat akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Mari kita tengok sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak mempunyai perhatian, barang siapa yang tidak memperhatikan urusan orang-orang Islam,
maka dia bukan termasuk dari golongan orang Islam. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita saksikan saat ini bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di luar, mereka ditindas, mereka dibunuh hidup-hidup, mereka dimasukkan lubang, kemudian dibakar, mereka dibom di saat mereka mencari air. Bagaimana kepedulian kita kepada mereka sesama umat Islam ini? Jika sedikit pun tidak ada dalam hati kita rasa peduli kepada mereka, apakah peduli itu lewat kemampuan kita yang kita miliki, harta kita, kekuatan kita, atau paling tidak doa-doa kita? Maka dikhawatirkan kita dikeluarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak diakui sebagai umatnya, ketika tidak ada sedikitpun rasa kepedulian kita kepada sesama umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang kita miliki, mari kita manfaatkan untuk merenungkan sekaligus memikirkan kondisi dan keberadaan daripada saudara-saudara kita sesama muslim, agar kita tidak dikeluarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mempunyai perhatian, kepedulian kepada saudaranya sesama muslim, maka dia bukan termasuk di antara umat Islam. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, madza wajada man faqadak wa madza faqada man wajadak. Mendapatkan apa orang yang kehilangan engkau, wahai Nabi? Seseorang yang diberikan kehidupan dengan kenikmatan yang luar biasa, kebahagiaan yang tidak ternilai, tetapi kalau orang ini nanti di akhirat tidak dimaukan oleh Kanjeng Nabi, tidak mendapatkan Kanjeng Nabi di akhirat, mendapatkan apa orang ini? Sungguh dia adalah termasuk di antara orang-orang yang celaka. Wa madza faqada man wajadak. Dan kehilangan apa orang yang mendapatkan Nabi Muhammad SAW? Kalau toh kita hidup di dunia dengan penuh kekurangan, tetapi ketika kita di akhirat kita mendapatkan Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada kemuliaan melebihi daripada kemuliaan orang ini, karena orang ini mendapatkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Oleh karena itu, banyak sekali doa yang diajarkan oleh para salaf-salaf kita agar kita terus diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita menjadi umat yang terbaik dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mencari kita ketika nanti datang hari kiamat. Kita termasuk orang-orang yang akan didekatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita cari Kanjeng Nabi di dunia, kita akan dicari oleh Kanjeng Nabi di akhirat. Ketika kita rindukan Kanjeng Nabi di dunia, kita akan dirindukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Rasulullah bersabda, orang yang paling mulia di sisiku adalah mereka orang yang paling banyak berselawat kepada diriku. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, orang tua kita semua diampuni oleh Allah. Berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh solihah. Berkat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hajat-hajat kita semua dimudahkan oleh Allah. Hajatad dunya bil maisara wa hajatal akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnul khatimah setelah diberikan panjang umur,
husnul khatimah setelah diberikan sehat walafiat, istiqomah ibadah, husnul khatimah setelah diberikan anak-anak yang soleh solihah, husnul khatimah setelah diberikan rizki yang luas, rizki yang barokah, rizki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia sebelum bahagia nanti di akhirat, husnul khatimah setelah kita semuanya dijauhkan dari balak musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah puncaknya di akhirat kita akan berkumpul bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. إن أحسن الكلام وأبين النظام كلام الله الملك المنان ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا به وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.